Elegi negeri kaya. Kami punya gunung, kini jadi lubang-lubang raksasa. Hutan kami hilang, tersisa tonggak-tonggak yang merana. Tanah-tanah Popeng karena tambang sawit menggantikan tutupan lahan, mengusir pergi keragaman hayati yang tercipta jutaan tahun evolusi dan seleksi alam. Dari hutan hujan tropis sangat kaya menjadi wilayah yang sangat rentan bencana. Kasihan. Lalu, aku ingin menyalahkan siapa? Aku hanya ingin duduk di kayu mati ini saja, bercerita dan berkeluh dengannya. Setengah abad terakhir dimulai penebangan hutan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor, pengeringan lahan-lahan gambut, hingga alih fungsi lahan menjadi perkebunan dan pertambangan. Bentang alam di pulau ini nyaris mengalami kerusakan yang tanpa bisa dipulihkan kembali. Lalu, aku ingin menyalahkan siapa? Ekstraksi yang melebihi daya dukung tanah itu menyebabkan bencana lingkungan, kebakaran hutan, kabut asap, banjir besar. Tidak. Aku hanya ingin melihat kayu, ranting, hanyut di bawah arus memberi kabar. Mereka beranggapan bahwa investasi merupakan jalan dan hutan merupakan sumber daya alam yang bisa dijual. Lalu aku ingin menyalahkan siapa? Evolusi hujan tropis kaya menjadi wilayah rentan bencana. Tidak. Kemana hilangnya hutan dan gunung? Aku cuma ingin bercerita. Kalian adalah tumbal rente ekonomi eksploitasi hutan. Sebagai hadiah melahirkan para konglomerat yang kemudian beranak pinak dan berkuasa hingga kini. Lalu mereka menganggap bahwa hutan adalah modal yang bisa dibabat menjadi kesalahan paradigmatisnya. Tidak.
Mereka telah mengubur rawa dan gambut. Ekspansi besar-besaran perkebunan sawit telah menyebabkan proses dehumanisasi yang masif, menyulut konflik horizontal dan vertikal. Setelah kayu, rawa, gunung, isi tanah kau ambil, kami limbung. Kalian durhaka terhadap bumi. Aku cuma ingin tidur dan bermimpi. Air bah telah melenyapkan rumah, kebun, kampung, bahkan keluarga kami. Ironis, biasa orang mati karena kekurangan air. Sementara di sini orang-orang kehilangan nyawa karena air yang meluap-luap. Kata mereka, curah hujan tinggi hampir 10 hari berturut-turut, sehingga daya tampung melebihi kapasitas air, jadi air meluap. Weh! Jelas faktor manusia pemicunya. Hutan ditebang. Tutupan hutan menjadi perkebunan sawit. Tanah-tanah popeng karena tambang. Keseimbangan air jelas terganggu akibat ulah manusia. Kata mereka, tempat kita memang rawan banjir. Hujan ekstrim saat ini dipicu karena adanya fenomena La Nina yang memicu pergerakan suplai uap air dari Pasifik Timur ke Pasifik Barat. Suplai air Pasifik Timur, Pasifik Barat. Hei! Kenapa? Kenapa kau ucapkan itu sekarang? Kenapa? Kenapa kau ucapkan itu sekarang? Kenapa? Kenapa? Ah! 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 Kenapa kau ucapkan itu sekarang?
Tidakkah pernah terjadi sebelumnya? Apakah La Nina itu datang saat ini saja? Sebelum semua ini terjadi, kami serasa hidup di surga. Hutan tempat tinggal kami selalu temaram karena tajuk pepohonan menghalangi matahari menyentuh tanah. Sehingga kami nyaris lupa waktu dalam mencari makanan. Hampir tak ada makanan yang disimpan. Semua segar dari bumi. Hutan adalah ibu kami. Juga tempat roh leluhur bersemayam. Ya, surga nyaris tanpa bencana. Bertempat di busur belakang cincin api tiada gempa. Ulah kalian yang merusak keseimbangan, sehingga bencana datang silih berganti. Hewan buruan kian sedikit. Gaharu dan getah tak ada lagi. Pohon bengkeris, tempat madu bersarang telah hilang. Membuat merana kami para pemburu dan peramu. Bencana itu datang ketika hutan-hutan dikapling untuk konsesi, melahirkan raja-raja kayu, pembalakan merajalela, legal dan ilegal. Kayu-kayu gelondongan diseret ke sungai, kemudian dihanyutkan sampai ke hilir sebelum dikirim entah kemana. Lalu mereka berkata, paling tidak kontribusi untuk pembangunan, penyelamat ekonomi. Sejarah akan mencatat dengan tinta emas semua itu. Sejarah juga akan mencatat rusaknya hutan kami 2 kali lebih cepat dari hutan manapun di muka bumi ini. Tiada tempat lagi untuk mengadu.
Kemana kami berkeluh kesah kepada Sang Hyang karena tanah dan udara telah tercemar? Kemana kami bercerita kepada Timang karena batu-batu telah dihancurkan? Kemana? Mana kami meratap kepada Tondoy karena bunga-bunga telah sirna? Kemana kami bersandar kepada Kujang karena hutan kami habis ditebang? Kemana? Mana kami berbagi kepada Longit karena mandau kami telah patah? Kekuatan imperialis terus bergerak merusak, mencari lahan-lahan tersisa dan berbagi sumber daya alam. Mereka terus berupaya membangun koloni-koloni sebagai tempat untuk menancapkan beton, tiang-tiang, mata bor, dan menyiapkan alat-alat pemotong pohon serta penghancur sisa-sisa akar. Sampai terus menuju kedalaman untuk mencari minyak, batu bara, emas, tanpa peduli orang miskin di sekitarnya yang terancam terisolasi, terlunta, sakit, bahkan mati. Meneror, mengancam, bahkan menghilangkan nyawa mereka yang berusaha menghalangi nafsu materialistiknya. Bencana itu datang bersama tangisan kami. Banjir datang bersamaan dengan tangisan kami. Banjir itu datang karena diundang. Banjir adalah bencana dan azab. Azab dan bencana seakan hanya milik kami. Kalian telah membunuh ibu kami. Kalian durhaka kepada bumi.